sara yasiru dan masya yamshi. Karena keduanya muncul dalam Al-Quran dan keduanya ini diterjemahkan dengan berjalan. Mengapa untuk gunung-gunung digunakan fi'il sara yasiru bukan masya yamshi? Dari sisi huruf yang menyusunnya kita bisa membedakan antara sara dan masya ya, di mana masya itu diawali oleh huruf mim dan huruf mim ini termasuk huruf yang banyak menggerakkan otot bibir tatkala mengucapkannya. Ya, kita ucapkan ma bergerak bibir ini ya, tertutup dan terbuka. Demikianlah para ulama menyebutkan bahwa masya itu merupakan ya secara spesifik dia berjalan menggunakan kaki saja. Ya. Disebut masya jika dia berjalan hanya menggunakan kaki, tidak berkendaraan. Maka di sana ada pergerakan anggota tubuh kita. Ya, kita gerakan, kita jalankan, langkahkan kaki ini, itulah kira-kira gambaran huruf mim. Ya, digerakkan otot kita, otot bibir kita digerakkan. Kemudian setelah itu diikuti oleh huruf shin, yang mana shin ini menggambarkan aliran dan desiran yang dipanjangkan dengan huruf alif, karena shin ini termasuk huruf-huruf hamas ya, yang dia lirih, dia lembut ya, mengalir dengan tenangnya ya, menguatkan bahwa masya itu adalah hanyalah aktivitas fisik semata tanpa tujuan ya. Seseorang berjalan kemanapun dia tanpa disebutkan apa tujuannya, maka itulah yang disebut dengan masya, dia bergerak. Lain halnya dengan sara ya, sara ini diawali oleh huruf sin yang dia memiliki sifat yang sama dengan shin ya, dia mengalir, dia berdesir, ditambah dengan alif yang dipanjangkan ya, menunjukkan bagaimana sesuatu atau seseorang itu berjalan dengan ringan dan jauh. Dia tidak diawali oleh huruf yang menggerakkan otot bibir ya. Ya, karena memang saro itu tidak sebagaimana masya yang spesifik dia berjalan dengan kaki. Saro itu tidak selalu identik dengan kaki. Bisa juga dengan kendaraan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah zat yang menjadikanmu berjalan di daratan dan di lautan. Ya, berjalan di daratan itu bisa dengan unta, ya, dengan kendaraan, ya, dan berjalan di lautan sudah pasti tidak mungkin menggunakan kaki, ya, sudah pasti dia menggunakan kendaraan. Nah, itulah yang membedakan antara masya, yang mana masya itu adalah berjalan secara spesifik menggunakan kaki. Kemudian sara diakhirinya dengan huruf ra yang menunjukkan tafakkur bitikrar. Itu berpikir secara terus-menerus dan mendalami. Sehingga perjalanan yang digambarkan oleh sara itu perjalanan yang penuh dengan hikmah dan tujuan. Di sana ada ibrah, ada tujuan tafakkur dan tadabbur. Dan hal ini sejalan dengan penggunaan Al-Quran terhadap dua kata tersebut. Ya, di mana dalam Al-Quran ketika menggunakan lafaz masya, artinya dia berjalan dengan tenang dan dengan kerendahan hati. Ya, yang mencerminkan akhlak dan kepribadian, menampakkan aktivitas fisik secara kontinu ya, sehari-hari. Hal ini sebagaimana dalam ayat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba zat yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan kerendahan hati. Ya. Hal ini untuk menggunakan yamshuna fi'il ya. Yamshuna ingin menunjukkan bagaimana cara berjalannya hamba-hamba Allah. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Dan kami berikan baginya cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Ya, berjalan di sini berjalan secara umum sebagai aktivitas atau kegiatan fisik. Akan tetapi sara ya, ketika Al-Qur'an menggunakan fi'il sara, maka sesungguhnya dia adalah perjalanan yang memiliki tujuan dan hikmah, bukan sekedar gerak fisik. Ya, seperti dalam banyak ayat disebutkan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi dan perhatikanlah
bagaimana akhiran atau kesudahan dari orang-orang yang mendustakan. Ada tujuan tadabbur, tidak hanya sekedar berjalan kaki, tamasya, tidak. Tidak sekedar aktivitas fisik, akan tapi ada tujuannya di sana, yaitu berjalan untuk menemukan hikmah, untuk menemukan suatu tujuan, yaitu tujuan tadabbur dan tafakkur. Demikian pula dengan berjalannya gunung. Wa idzal jibalu suyirat. Ya, digunakan fi'il sara. Hal ini bukanlah menunjukkan bahwa gunung itu kelak itu berjalan ya sebagai aktivitas fisik biasa tanpa ada tujuan sama sekali, tidak. Akan tapi ada hikmah besar, ada hikmah agung di dalamnya, yaitu untuk menunjukkan tanda kekuasaan Allah, untuk menunjukkan akhir dari segala kehidupan di dunia ini, dan untuk menakut-nakuti manusia. Ya, bagaimana manusia itu tidak takut? Sesuatu yang mereka yakini akan terus abadi. Seperti bersinarnya mentari, ya, bertaburannya bintang-bintang di langit tatkala malam hari. Kemudian terpancangnya gunung dengan kokoh di atas bumi. Ternyata semua itu memiliki ajal, memiliki akhir kesudahan di sisi Allah Ta'ala. Maka demikian halnya Allah Ta'ala mudah baginya untuk menghidupkan manusia seluruhnya dan menghisab mereka setelah matinya, dan itu semua akan disebutkan insyaallah ta'ala mulai dari ayat ke-7 dan seterusnya. Ini